Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها طيب kita lanjutkan ke-7 ونفس وما سواها ونفس وما سواها طيب pertama huruf wawu seperti biasa dimajukan wa nafsin, kemudian ada huruf fa. Jadi fa itu keluar dari atraf thanaya al-ulya atau bagian ujung gigi sari atas bertemu dengan batunis syafah as-sufla, bagian perut atau bagian dalam bibir bawah untuk pengucapan huruf fa. Ya. Jadi bukan pakai bibir yang depan tapi di dalam, disentuhkan dengan ujung gigi seri atas. Kalau pakai yang depan jadinya P nanti. Wa nafsin. Biasa orang Sunda banyak Sunda. Hayya 'alal falah biasa dibaca. Wa nafsin, ditahan fa-nya di situ. Coba kita baca wa nafsin. Naf. Jadi mengalir nafas di situ. Ya. Jadi tidak boleh berhenti di saat menahan huruf fa wa naf. Nah, itu tidak boleh. Harus terus mengalir wanaf halus wanafsin wanaf dan tipis mengucapkan huruf fa. Ya, tidak boleh menjadi huruf P. Kemudian wanafsi wa ya, huruf sin bedakan dengan huruf shad bertemu dengan huruf wawu. Di situ ada idgham bi gunnah. Nah, gunnah itu sudah kami jelaskan kemarin bahwa bertingkat-tingkat, ada tingkatannya. Wa nafsi wa di sini ya tingkatannya dia itu tidak sebanyak di saat nun atau mim yang bertasydid. Kayak di saat membaca wa nafsi wa itu jangan semuanya dimasukkan hidung. Ada juga dimasukkan di mulutnya wa nafsi, sehingga di saat dipencet hidungnya itu masih tetap berjalan. Wa nafsi wa. Bukan wa nafsi itu masuk hidung semua, atau bahkan dimasukkan ke mulut wa nafsiu, tidak boleh seperti itu. Jadi setengah ya, setengah. Kita baca coba wa nafsiu wa ma. Ya, jadi harus dimasukkan di hidung juga di mulut. Kemudian wa ma sawwaha, huruf sin tipiskan sa bukan sa sawwa, huruf wawu dimajukan ditahan tasydid di sana. Kemudian terakhir dibaca huruf ha. Wa ma sawwaha. Baik. Lanjutkan. فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها
fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha, ya, ditahan lamnya. Kemudian ada dua huruf ha yang harus dijelaskan. Fa'alhamaha, ha itu huruf yang tipis atau yang tebal? Huruf ha itu huruf tipis atau tebal? Tipis. Huruf ha itu huruf tipis. Jadi huruf tebal itu ada 7: khussa, dhaghtin, qid, kha, sad, dad, ghain, ta, qaf dan dha. Ini semua huruf tebal. Sisanya tipis, termasuk huruf ha. Makanya kadang kita salah membaca huruf ha, ditebalkan. Fa'alhamaha, ini tidak boleh. Fa'alha, tipis, ha. Ya. Kadang kebawa dengan bahasa Indonesia kan, kalau kita baca ha itu banyak tebalnya. Fa'alhamaha, ha, tipis kan? Coba kita baca ha. Ha. Jadi tipis itu merendah pangkal lidah di dalam. Merendah, tidak naik ke atas. Ha, tipis, biasa. Ya. Terlebih di sini fathah dibuka, dinaikkan ke atas, juga dilebarkan. Kan fa'al ha, ya. Itu huruf ha. Itu ha, Ustaz. Ya, bedakan ha antara ha dengan ha. Ha ini beda. Ya, memang berdekatan makhrajnya. Ya, kalau ha dari pangkal tenggorokan, kalau ha dari tengah tenggorokan. Kita baca fa'alhamaha. Ya. Jadi harus ditipiskan. Ya. Kemudian fujuraha, ada huruf jim di situ dan fa berharakat dhammah dimajukan, fuju, ya. Kemudian fujura, ra tebalkan, fujura, ra, ya. Jadi bukan fujuraha, bukan ra. Ra dibaca tebal, bukan ra. Baik, kita baca fujuraha. Baik, kemudian wa taqwaha, waw dimajukan, qalqalah di situ. Jadi huruf qalqalah itu atau pantulan di huruf qalqalah itu melihat hurufnya. Jadi huruf qalqalah kan ada 5: qutbu, jad, qaf, ta, ba, jim dan dal. Kalau kita bertemu dengan huruf qalqalah yang tebal juga sifatnya, maka pantulannya dinaikkan ke atas, tebalkan. Wa taqa. Atau misalkan ata, ya, huruf ta, ya. Tapi kalau ba, jim dan dal maka tipiskan. Ahad bukan ahada. Min qab, ya, atau aj, ya, itu tipiskan. Nah, di sini qaf tebal, maka naikkan ke atas. Wataqa, bukan wataq, salah, wataqwaha, salah. Ya, jadi naikkan ke atas. Kita baca wataqa. Ya. Yang dinaikkan ke atas pangkal lidahnya, bukan mulutnya. Jadi bukan wataqo, ya, naik ke atas enggak. Jadi yang di dalam saja. Kemudian terakhir ada ha. Baik, kita baca wataqwaha. Kadang biasanya terputus nadanya di saat kita baca qalqalah, itu enggak boleh. Wataqwaha enggak boleh. Jadi satu ritme, satu nada, berjalan terus, satu nafas, ya. Wataqwaha, wataqwa, bukan wataqwaha, berhenti di tengah, enggak boleh. Baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Qad, di sini huruf dal qalqalah lagi tapi tipis. Nah, jadi bukan qadu, qad, tipis kan. Qad. Kita baca qad. Ya, di sini karena di dalam keadaan wasal, ya, tengah kalimat, maka qalqalah sughra namanya, ya, qalqalah sughra. Tingkatan ketebalannya tidak sebanyak qalqalah kubra. Qad aslaha, fa ditahan lagi. Aslaha ada huruf ha. Ya, tadi ha dari tengah tenggorokan.
Kemudian manza, ada nun sukun bertemu dengan huruf zai. Maka hukumnya apa di sini? Ikhfa hakiki. Nah, hukum ikhfa itu juga sama melihat huruf ikhfa-nya. Jadi kalau kita temukan setelah nun sukun huruf ikhfa yang tebal, maka suara dengungnya harus ditebalkan. Ya. Kalau nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa yang tipis, maka suara dengungnya ditipiskan. Contoh misalkan nun sukun bertemu dengan qaf tebal, maka suara tebalkan, naikkan ke atas. Min qa, min qa, min sa misalkan, atau min ta, min dha, itu tebalkan karena setelahnya huruf yang tebal. Kalau tipis maka tipiskan. Seperti ini contohnya, manza, bukan bukan naik ke atas, datar saja. Ya, kita baca coba. Manza. Ya, harus tipis, cuma tidak boleh terlalu berlebihan. Tidak boleh seperti itu. Ya. Biasa. Manza. Jadi tidak boleh ditebalkan. Kalau bertemu dengan yang tebal baru tebal. Zakka, zakka, ada huruf kaf di situ. Kaf itu berdekatan tempat keluarnya dengan huruf qaf, ya, dengan huruf qaf. Jadi kaf keluar dari pangkal lidah menyentuh dengan atau bertemu dengan langit mulut yang lunak dan yang keras, ya. Jadi di atasnya pangkal lidah itu ada langit mulut yang al-azmi namanya dengan al-lahmi yang bertulang atau yang keras dengan yang berdaging atau lunak. Kaf menyentuh dengan itu. Ya, menyentuh dengan dua-duanya itu, di antara itu. Nah, makanya tidak sekuat huruf qaf, ya, harus ada nafasnya yang mengalir. Kita baca zakka, 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 baik, zakkaha, zakkaha, qad aflaha man zakkaha, qad aflaha. Baik, cukup Ustaz ya. Cukup Ustaz. Iya. Ya. Di sini jadi jadi yang 7 huruf itu kemarin saya jelaskan sifatul huruf dibagi dua, ada dzatiyah atau lazimah dengan 'aridah. Sifat huruf yang selalu menyertai huruf tersebut dengan sifat huruf yang kondisional. Lah huruf-huruf yang 7 tebal itu dia pasti, dia sifat yang lazimah dzatiyah. Jadi sad atau kha, sad, dad, ghain, ta, qaf dan dha ini pasti apapun keadaannya. Lah huruf ra dan lam di lafzul jalalah itu 'aridah, kondisional. Jadi ra itu bisa tebal, bisa tipis. Lam di lafzul jalalah Allah atau Allahumma itu juga bisa tipis, bisa tebal. Ra dan lam saja. Ra dan lam lafzul jalalah yang kondisional, dia bisa tebal, bisa tipis. Jadi kalau mau ditambah ya 7 tambah 2 itu dengan beberapa kondisi. 2 huruf ra dan ya, ra di situ harakat fathah banyak. Kalau huruf ra yang tebal ada 8 kondisinya. Atau 8 keadaan di saat dia tebal. Kemudian ada 5 keadaan di saat ra itu dibaca tipis. Kalau lafzul jalalah ya, kalau tebal ada 2 ya. Seperti misalkan qala Allah sebelumnya fathah atau abdullah sebelumnya dhammah. Kalau sebelumnya kasrah maka dibaca tipis. Bismillah ya. Begitu juga Allahumma ya. Kalimatun nida. Ya gitu. Ya, jadi salah kalau baca hidayatullah sebenarnya dalam kaidah Al-Qur'an itu salah, cuma karena bukan Al-Qur'an tidak masalah. Ya. Ini hidayat salah kalau hidayatullah karena sebelumnya dhammah jadi harus hidayatullah seperti itu. Ya, tebalkan. Baik, cukup Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.